Saudara Endah tertangkap di Semarang. Saya ulangi, tertangkap di Semarang atas informasi kita dari PHI kepada tim dari Reskrim Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Tengah. Dibawa kemari, kasusnya sudah disidangkan, walaupun memang beberapa gejolak. Pertama, kasus tersebut murni atas pengaduan daripada saudari Dormi. Yang pertama mau kami uji di sini, bagaimana selama 2 tahun ini pendidikan mengatasnamakan PTP 4. PTP 4 tidak merasa keberatan apalagi mengadukan. Dan ternyata yang kami kumpulkan sudah dipertanyakan di PTP 4 baik langsung oleh orang tua korban, baik melalui juga internet website, juga tidak ada balasan. Gedung-gedung yang dipergunakan untuk pendidikan ini semua adalah milik pemerintah. Dan acara penutupan pendidikan yang dimulai dengan acara seleksi peserta seperti tes narkoba, urin segala macam, bahkan tes psikologi dan tes-tes yang lain, serta acara latihan bintal oleh Kaveri di mana sampai latihan menembak dengan senjata standar TNI dilakukan. Semua ini adalah proses-proses yang oleh pemerintahan. Sampai pada saat pelantikan juga di Wisma Benteng dihadiri oleh semua pihak terkait. Yang mewakili PTP 4 juga ada, entah betul atau tidak, yang mewakili Jatim semua hadir. Ada foto-foto lengkap pimpinan sidang, saya lihat ini dokumen yang kita siapkan secara lengkap pada seluruh peserta gelar. Jadi kita sekarang berpikir ini selama 2 tahun bisa berkembang ada apa? Dan sekarang juga ini lagi ada penerimaan PTP 4 lagi nih. Saya bisa mengantarkan langsung dengan orangnya bahwa dia bisa masukkan orang PTP 4 lagi. Siapa sebetulnya ini oknum yang terlibat dalam penerimaan mengatasnamakan PTP 4? Yang kedua, pimpinan gelar sidang yang paling kami sesalkan dari pihak ini, Ibu Dormi ini yang telah melaporkan Endah dengan segala dana, upaya dana hasil penangkapan, dilaporkan lagi oleh korban yang lain di Polres Siantar dan Simalungun, dan bahkan ada di Polsek Bangun. Kita kemarin sudah suratin dari Jakarta kepada Pak Kapolri, ini kenapa ada korban menentukan korban karena kasus sudah berjalan. Kemarin kita suratin, kita ketemu dengan Wadir Poldasu. Ini akan semua ditarik Pak Firdaus supaya ditarik semua nanti ke Polda pada saat Pak. Sampai saat ini setelah si Endah juga divonis dan dalam vonis itu dinyatakan si Endah adalah merupakan aktor tunggal dengan korban 97 orang termasuk Ibu Dormi Maniuruk, tapi kenyataan Polres Siantar dan Simalungun masih juga melanjutkan ini kasus pemeriksaan, sedangkan vonis pengadilan sudah jelas ini mengatakan oknum pelaku tunggal atas nama Endah. Apakah memang juga ini karena pihak Polda belum datang, saya nggak mau terlampau buka di sini. Apakah memang sistem koordinasi antara Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Polres Provinsi Daerahnya tidak satu komando? Ini yang perlu kita jaga dengan sidang bukan di sini. Karena kemarin juga katanya klien kami sudah terjadi mau ditangkap ini oleh polisi antara, polisi Marumut. Ini luar biasa ini. Ini kasus sudah selesai, sudah divonis, sudah bersalah, sudah inkrah, dan tersangka menurut hakim pengadilan menyatakan bahwa Dormi juga adalah korban dan 97 juga korban dan mohon aset-asetnya akan disita. Tapi justru di sini Polres Siantar, Polres Simalungun dan jajarannya Polsek Bangun masih juga meneruskan perkara tersebut. Jadi di mana sebetulnya keadilan hukum bagi masyarakat kecil seperti ini? Itulah yang perlu kami PHI. Kami yakin polisi itu milik masyarakat, tentara juga milik masyarakat. Tapi di sini kenapa sampai oknum TNI jauh berjalan ke dalam? Karena dari rekening si Endah transferan banyak Pak pimpinan sidang ke rekening TNI. Yang coba kami kecewakan di sini, kami laporkan adalah penipuan, penggelapan dan pemberian cucian uang. Dengan sadisnya penyidik hanya memasukkan pasal penggelapan pimpinan sidang. Ini luar biasa sekali. Seharusnya dengan tadi penilaian cucian uang belum pernah miliar dari para korban-korban ini yang sebagian sudah menjual tanah, menjual rumah, menggadaikan segala macam, yang sebagian ada yang tinggal, ada yang sudah stres, ada yang gila, minimal bisa dikembalikan. Tapi kenyataannya korban ini menjadi tambah korban, bahkan korban yang melapor pun menjadi tersangka lagi dalam perkara ini. Jadi saya mau minta di saat TV ini, tolong kita hearing di sini, apa sih sebetulnya yang kita kejar dalam booster dari tempat ini? Karena saudari Endah ini
waktu penangkapan pertama kita hadir di sana itu banyak kawan-kawan penipuan yang lain dari Jakarta, dari Pekanbaru sudah juga diungkap. Bahkan penipuan dia di sini yang ada 4 lagi juga belum diungkap, hanya ini doang yang diungkap di sini. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali coba secara terbuka baik itu kepolisian apakah unsur pengadilan Medan ini tidak bisa memperdomani mereka supaya ada gelar perkara supaya kasus ini di SP3K. Karena ini bisa pengadilan, yang mereka kan seorang endah lah pelaku tunggal dan menipu 97 orang dan ibu itu adalah korban. Jangan kita, maksud saya tadi memanfaatkan situasi ini, menafsirkan hukum ini dengan kemauan kita tanpa keadilan, perlindungan, mengayomi kepada masyarakat. Apalagi mereka ini korban, apalagi Ibu Termin ini salah satu korban yang paling besar, 800 juta nih. Dia kerugian dia karena dengan 2 anak dan 1 keponakan. Nah, saya harap sekali. Dan yang paling lucu lagi, menilai-nilainya tidak terungkap. Saudara Endah ini, Bapak Pimpinan Sidang, di LP ternyata bisa transfer duit 800 juta. Luar biasa duit dia banyaknya. Makanya saya ungkap di sini secara sistematis, seolah-olah menurut indikasi kami tidak menurut ada oknum-oknum di balik ini semua. Kasus ini biar kabur-kabur seperti ini saja, bahkan bisa mencarikan bintang kepada pihak yang lain. Sekali lagi, para korban ini sekarang kemana harus mengadu, bisa duitnya nggak kembali, bahkan menjadi tersangka lagi dalam kasus ini. Ibu Tiormin yang sudah begitu capek melapor di Mabes Polri supaya ini sudah terungkap, bisa menjadi tersangka sekarang saat ini di Polres Nulung dan Polres Siantar atas pengaduan daripada korban yang lain. Dan sebetulnya kita undang juga, tapi nggak mereka hadir di sini. Jadi saya sangat menyayangkan kalau pihak Polri nggak hadir di sini. Apakah bisa menyelesaikan hearing hari ini? Apakah bisa menyelesaikan kasus ini? Dan bagaimana dengan kelanjutan dari nasib saudara Tiormin ini? Apakah dia sebagai pelaku korban yang sudah divonis masih bisa dilanjutkan lagi kasus penipuan dengan tersangka lain, dengan tersangka yang ada yang sudah ditahan? Mohon nanti petunjuk dari pimpinan sidang bagaimana terus yang kita buat. Tapi yang paling penting juga di sini adalah bagaimana si Endah ini selama 2 tahun memakai fasilitas negara, mengaku orang BUMN, mengaku mewakili PTP 4, bisa berjalan mulus melakukan penipuan dengan menerima duit dari para korban 200 juta per orang selama 2 tahun tanpa ada komplain atau pengaduan dari perusahaan PTP 4 yang merupakan suatu perusahaan yang menurut saya sangat luar biasa best saat ini sehingga memakan korban begitu banyak. Jadi ada 2 porsi di sini. Bagaimana keterlibatan orang-orang TNI bisa terlibat langsung, bukti-bukti dijelaskan. Bagaimana orang-orang TNI juga terlibat langsung, apakah yang pengawasan kontrol dari pimpinan level di atas tidak jarang, bisa mereka mendidik, latihan militer. Saya kemarin sampai bingung, jangan-jangan semua korban ini kecewa masuk ke ISIS. Karena latihan bersenjata dengan standar ini loh. Ini senjata standar ini nggak biasa dipakai. Mereka melatih bela diri ala militer dengan senjata satu standar TNI itu tidak bisa dipakai itu. Saya bertanya kepada Dusbud itu nggak pernah bawa aja, tapi orang TNI yang kapten sendiri saya sudah ada di sini untuk kita pertanyakan pimpinannya. Kemarin dia masih sehat, tadi dibilangnya sakit hijau. Kita ketemu semalam, tapi nggak masalah. Dia bilang dia sakit. Kita seharusnya sih buka-bukaan kartu supaya di belakang lagi nggak ada seperti ini. Hanya masyarakat kecil yang jadi korban. Itu maksud kita dalam kesempatan ini. Karena Bapak Pimpinan Sidang, korban ini ada 3, ini sudah meninggal dunia pimpinan sidangnya, ada 4 yang sadar sidang. Jadi ini ke-4 kalinya saudara Endah ini melakukan penipuan seperti ini di Sumatera Utara, tapi baru inilah naik ke permukaan. Nah, materi ini Pak, sudah Pak, semua materinya disampaikan? Pimpinan sidang? Sudah semua materi disampaikan atau masih ada yang lain? Itu ada yang saya rasa sedikit nanti mau ditambahkan sama Ibu Tiormin karena dia juga ini korban pelanggaran hak asasi berat. Saya rasa kalau sedikit nanti dia membuka, bisa kasih waktu sekitar 10 menit pimpinan sidang sama Ibu Tiormin. Boleh, saya berikan kesempatan ke Bu Tiormin dengan Pak Purba. Pak apa tadi Pak? Oloan ya. Tapi mohon cukup pada materinya saja, tidak terlalu lebar-lebar ya. Biar kita lebih singkat. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya cepat saja. Sebenarnya banyak saya kebetulan adalah pelapor utama untuk kasus ini. 97 orang saya mewakili teman-teman saya korban penipuan ini, dan waktu itu kita juga ikut turun terjun langsung untuk menangkap Endah di Kota Semarang pada tanggal 18 Agustus 2015, tapi kita ditinggalkan oleh
tim dari Polda Sumatera Utara, mereka menangkap sendiri. Dan lagi-lagi kita dapat keterangan dari Intel Kodim lewat Bapak Mayor Hendra Wijaya bahwa itu tangkap lepas dan itu sudah dikonfirmasi. Jadi saya ingin sekali, sebenarnya saya sudah mengikuti kasus ini cukup lama, mulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan hari ini. Bahkan terakhir yang saya lakukan adalah mengirim surat kepada Presiden, dan hari ini tepatnya surat itu sudah masuk ke Sekretariat Negara. Karena saya pikir penipuan seperti ini memang sungguh tidak wajar, gitu ya. Karena begitu banyak pihak yang terkait di sini, sampai bahkan bisa membawa nama PTPN 4. Dan satu lagi yang saya tanyakan dari pihak PTPN 4, 1 tahun, bahkan mungkin kalau Bapak Ibu buka di website yang sampai hari ini saya kasih clue pertanyaan 1 sampai 9, isinya adalah seluruh kasus ini di dalamnya. Sampai sekarang saya lihat itu masih under moderation. Artinya apa? Kalau memang tidak ada keterkaitan, tinggal gampang jawab saja. Tapi kalau memang ada yang disimpan, pasti akan seperti itu jadinya. Satu lagi, kenapa tidak berterus terang hanya dengan mengeluarkan surat klarifikasi tidak ada penerimaan karyawan, tidak ada penerimaan karyawan. Padahal kalau Bapak baca sendiri di website yang Bapak punya gitu ya, PTPN punya, itu dijelaskan alamat pendidikan dan latihan di Helvetia Jalan Setiabudi nomor 75, itu sudah dikasih alamat langsung pun pihak PTPN 4 tidak melapor kepada polisi untuk menggerebek. Jadi tidaklah salah kami ini tetap berkeyakinan bahwa penerimaan ini betul. 1 tahun pendidikan dilakukan, tapi tidak pernah ada polisi, TNI atau siapapun yang mengganggu-gugat. Bahkan pelatihan kami dikawal, dilakukan, dilatih oleh TNI. Kalau alasannya waktu itu kebetulan saya juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala BIM Sumatera Utara, Pak Ian Pulungan. Beliau berbicara dengan Pak Sintel Kodim, waktu itu saya lupa dengan siapa. Dia bilang mereka tertipu. Kalau Kodim saja bisa tertipu, apalagi kami masyarakat ini. Yang saya tahu dari kebetulan berkomunikasi dengan Bapak Mayor Hendra kemarin, TNI itu turun kalau negara dalam keadaan darurat. Jadi kalau misalnya TNI bisa kecolongan dengan adanya penipuan ini, bahkan ikut melatih kami seperti ini, di mana tanggung jawabnya? Yang saya herankan, kalaupun itu betul kesalahan, kesilapan, kenapa tidak ada yang mendekat kepada kami, TNI baik polisi, untuk melindungi kami, bahkan untuk mengikut bersama kami menyelesaikan masalah ini, malah menarik diri. Satu lagi, kenapa tidak ada transparansi sama sekali dari pihak kepolisian? Mungkin tidak ada di sini kepolisian Polda Sumatera Utara. Saya adalah sumber informasi paling utama dari Polda Sumatera Utara. Begitu Endah tertangkap, komunikasi terputus, BBM saya dihapus, telepon saya tidak diangkat. Kemudian orangnya, pendidiknya itu dimutasikan ke daerah yang sangat jauh. Ada apa sebenarnya? Kalau memang semua transparan, kenapa seperti itu? Jadi saya juga bermohon kepada bapak-bapak dewan yang ada di sini yang merupakan tempat kami mengadu aspirasi kami sebagai rakyat yang selama ini ditipu, untuk bisa menyelesaikan kasus inilah. Saya tidak mau lagi mengasih saran, mengasih arahan, saya tidak penting karena terlalu banyak arahan yang sudah saya terima dari pejabat tinggi, bahkan sampai rendah, sampai siapapun. Bahkan terakhir saya konsultasi dengan Komnas HAM, saya konsultasi dengan kepala, saya nggak tahu namanya bagian apa, tapi bagian PPA di Mabes Polri. Saya konsultasi dengan lembaga kajian bantuan hukum Universitas Indonesia, alumni saya, alma mater saya. Mereka semua terkejut, kenapa bisa seperti ini? Dan kebetulan ini adalah orang tua saya yang saat ini itu menjadi tersangka dan sudah jadi tahanan di Polresta Pematang Siantar. Kalau memang mau transparan, Polresta Pematang Siantar paparkan gelar perkara, lakukan apa yang menjadi bukti kalian di sini untuk bisa menangkap orang tua saya. Saya bingung, apakah kita punya Kapolri yang berbeda sampai kalian punya komando yang bisa berbeda seperti itu. Saya sudah bertemu dengan para pejabat di Kepolisian Republik Indonesia dan sangat bertolak belakang dengan karakter kalian di Polresta Pematang Siantar dan Polres Bangun. Termasuk Polsek Bangun yang juga telah menangkap abang saya tanpa ada pengumuman, tanpa ada informasi panggilan dan sebagainya. Wajar saya berpikir kalau ini adalah konspirasi, ingin menggagalkan pembongkaran kasus penipuan PTPN 4 dengan cara membuat orang tua saya tersangka, menangkap abang saya tanpa alasan. Wajar kalau kami 97 orang ini akhirnya terpecah karena merasa capek, tapi saya tidak pernah capek. Sebentar, sedikit lagi. Satu lagi informasi yang saya peroleh,
Di antara korban-korban ini juga ternyata terdapat pengkhianat yang saya sebutkan pengkhianat. Polda Sumatera Utara itu tahu siapa orangnya yang mengaku korban, tetapi ternyata dia berkomunikasi dengan Enda Julias Putih. Bahkan satu hari sebelum penggerebekan di Semarang, dia masih kontak dengan Enda Julias Putih. Dan orang ini yang adalah pengkhianat ini tidak pernah tersentuh sama sekali oleh Polda Sumatera Utara. Saya sebutkan namanya, Ibu Pardede, Boru Siregar, tidak pernah dipanggil. Bahkan sampai sekarang anaknya pun yang menjadi angkatan pertama di tempat kami, angkatan pertama di korban ini yang mengatur mengkoordinasi semua pelaksanaan itu tidak pernah dipanggil. Kemudian satu lagi, memang banyak yang bisa disampaikan. Daripada Polresta Pematang Siantar dan Polres Bali sibuk mengubrak-ubrak orang tua saya, kenapa kalian tidak melihat putusan hakim yang di dalamnya terdapat aliran dana 5 miliar dibawa kabur oleh mantan suami Enda Julias Putih, aliran dana 5 miliar dibawa oleh Hasanuddin, aliran dana sekian 500 sekian juta dibawa Iqbal Gunawan, Intakodim, aliran sekian ratus juta. Kenapa bukan itu yang kalian kerjakan dan itu yang kalian lakukan daripada mengubrak-ubrak orang tua saya yang juga adalah pelapor? Saya ingin tahu alasannya. Apakah motif ada motif atau disogok oleh pelapor? Karena pelapor ini tadinya adalah keluarga kami, tapi mungkin karena hasutan akhirnya orang tua saya yang dipaksa untuk dilaporkan dengan alasan mungkin dia masih punya uang untuk membayar semua apa yang sudah dilakukannya. Nonsens sama sekali, saya bingung. Ini putusan hakim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sudah yang paling tertinggi yang saya tahu dari Kapolri, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau ini pun tidak diakui, bubarkan sajalah pengadilan, bubarkan saja kejaksaan, tidak ada gunanya. Bahwa sepotong sedikit, saya sepotong ya. Nama ini sudah selesai materinya? Ya, sebagian sudah selesai Pak. Materinya yang penting, sudah semua. Ya. Saya kayak gini. Itu terkait dengan di DPRD Provinsi semua. Pada kita semua nanti yang sudah berbicara akan berbicara di forum ini. Mohon mic-nya tolong dimatikan Pak. Terima kasih.